Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa yakin banget soal sesuatu, tapi ternyata salah total? Atau mungkin ya bikin penilaian cepat tentang orang cuma dari kesan pertama? Nah hari ini kita mau coba bongkar nih cara kerja pikiran kita pakai gagasan kunci dari buku keren Thinking Fast and Slow. Tujuannya apa? Biar kita semua lebih lihai lah mengenali jebakan intuisi dan bisa bikin keputusan yang lebih oke. Sumber kita ini langsung kasih tantangan menarik nih. Coba deh, mana yang lebih umum? Kata yang huruf pertamanya K atau kata yang huruf ketiganya K? Atau coba tebak, profesi si Steve yang katanya pemalu dan rapi itu, ternyata jawaban spontan kita, wah sering meleset ya. Ini nunjukin banget betapa, licinnya intuisi kita. Mari kita bedah lebih jauh. Betul sekali. Dan sumber ini menekankan kita tuh sering kekurangan kosakata yang pas gitu untuk ngomongin proses mikir kita sendiri. Makanya penting banget diperkenalkan istilah-istilah baru ini. Kesalahan berpikir yang katakanlah sistematis itu disebutnya bias. Contohnya ya efek halo itu. Anda mungkin mikir ide seseorang lebih bagus cuma karena ya orangnya kelihatan menarik gitu. Nah, mengenali dan kasih nama buat bias-bias ini, kayak bias ketersediaan atau tadi efek halo, itu langkah pertama buat antisipasi. Oke. Jadi konsep intinya nih dari sumbernya, ada dua sistem mikir di kepala kita gitu ya. Sistem satu itu katanya yang cepet, otomatis, gak pakai mikir panjang. Kayak kita langsung ngerti kalimat ini, atau ya taulah 2+2 itu 4. Ini dia nih sumber intuisi kita. Kadang bagus, kadangnya gitu deh. Iya, persis. Terus ada sistem 2. Nah, ini yang lambat, butuh usaha, yang analitis. Ini yang Anda pakai pas ngerjain soal matematika rumit, atau bandingin 2 HP misalnya. Sistem 2 ini bagian pikiran yang kita anggap diri kita yang sadar, yang rasional, yang nimbang-nimbang. Sumbernya ngegambarin kayak aktivitas fisik. Seringnya kita jalan santai aja, otaknya hemat energi gitu, pakai sistem 2 seperlunya. Kadang jogging kalau agak mikir, dan jarang banget sprint mental habis-habisan. Nah ini nih, interaksi keduanya ini kayaknya yang krusial banget ya. Jadi sistem satu itu kayak penasehat gitu. Bisik-bisik terus ke sistem 2, kasih kesan intuisi, rasanya gini deh, cuma lakuin ini, gitu ya. Iya. Dan kalau sistem 2 setuju atau ya udah terima aja, jadilah itu keyakinan kita atau tindakan sadar kita. Masalahnya, sistem 2 ini cenderung, gimana ya, agak pemalas gitu. Kan butuh usaha buat ngecek bisikan sistem 1. Jadi seringnya, ya udah, sistem 2 terima aja saran itu. Lebih gampang kan? Wah, Nah, disitulah potensi bias dan kesalahan penilaian sering masuk tanpa kita sadar. oh jadi kita sering ketipu sama intuisi sendiri dong tanpa sadar ya. Kayak teka-teki Steve si pemalu tadi itu, saya tebak wah pasti banyak yang mikir dia pustakawan. Langsung aja gitu. Tepat. Deskripsinya kan cocok banget ya sama stereotip pustakawan. Jadi sistem 1, si cepat tadi, langsung lompat aja ke kesimpulan itu. Berdasarkan kemiripan doang. Nah, ini namanya representativeness heuristic. Oh, representativeness. Tapi sistem 1 itu abai sama statistik penting, yang disebut juga di sumber. Jumlah petani pria itu jauh lebih banyak daripada pustakawan pria. Astaga, iya juga ya. Sistem 2 harusnya bisa mikir ke situ, tapi karena males atau nggak kepikiran, ya kita kejebak stereotip. Ini menjelaskan banyak hal sih. Betul. Kita menilai kemungkinan itu berdasarkan kemiripan, bukan data dasar atau base rates yang sebenarnya lebih relevan. Oke. Itu soal stereotip. Tapi kan sumber juga nyebut bias lain ya, yang hubungannya sama gampangnya kita ingat sesuatu. Soal huruf K tadi, itu gimana? Nah, iya, itu availability heuristic. Jauh lebih gampang kan buat kita mikirin contoh kata yang mulai dari K, kayak kucing, kamar, kamu, daripada mikirin kata yang huruf ketiganya K, kayak pikir, bakar, sakit. Agak susah ya? Iya juga sih. Nah, karena contoh awalan K lebih tersedia atau gampang muncul di pikiran, kita jadi salah kaprah mikir kalau K itu lebih sering muncul di awal kata. Padahal menurut sumbernya, di bahasa Inggris itu K lebih umum di posisi ketiga. Wah, jadi kemudahan mengingat itu bisa nipu kita soal seberapa sering sesuatu terjadi. Luar biasa ini. Iya, heuristik ini kan sebenarnya jalan pintas mental yang efisien, makanya otak kita pakai. Tapi ya itu tadi, ada ongkosnya, yaitu bias sistematis.
Sumber ini nyebut sistem satu itu kayak mesin untuk lompat ke kesimpulan. Cuma modal informasi terbatas. Prinsipnya, WSICAT. WSCAT? Apa itu? What you see is all there is. Apa yang Anda lihat, ya cuma itu yang ada. Kita cenderung bikin keputusan hanya pakai info yang ada di depan mata atau yang gampang diingat aja. Mengabaikan yang nggak kelihatan atau nggak kepikiran. Dan bukan cuma itu ya, kita juga bisa jadi buta sama hal yang jelas-jelas ada kalau sistem 2 lagi sibuk mikirin hal lain. Ingat nggak eksperimen gorila yang terkenal itu? Orang disuruh fokus ngitungin lemparan bola basket, sampai nggak lihat ada orang pakai kostum gorila jalan lewat di tengah-tengah. Sulit dipercaya loh itu. Itu nunjukin banget betapa terbatasnya kapasitas perhatian kita. Dan yang lebih penting lagi, kita tuh sering nggak sadar sama keterbatasan itu. Bahkan nih, saat kita udah tahu kebenarannya, misalnya lewat penjelasan sistem 2, persepsi dari sistem 1 itu bisa tetap kuat loh. Kayak ilusi Mueller-Lyer yang ada di sumber. Anda udah ukur dan tahu kedua garis itu sama panjang, tapi mata Anda tetap aja lihatnya beda panjang. Oh iya, ilusi garis panah itu ya? Iya, ini pelajaran penting. Jangan selalu percaya kesan pertama atau apa yang kelihatan mata. Sumbernya juga cerita soal eksperimen pupil mata. Katanya pupil kita bisa melebar ya kalau lagi mikir keras. Betul. Pupil melebar pas ngerjain tugas mental berat, terus menyempit lagi pas selesai atau nyerah. Kayak jendela fisik gitu, yang nunjukin seberapa keras sistem 2 kita lagi kerja. Keren kan? Keren banget. Nah, memahami semua ini, cara kerja dua sistem ini, terus heuristik sama bias-biasnya, ini sangat berharga banget. Ini membekali Anda kemampuan buat ngenalin kapan intuisi bisa jadi kawan dan kapan dia potensi jadi lawan yang mesti diwaspadai. Caranya ya dengan mengaktifkan pemikiran kritis sistem 2 Anda. Penting banget di era informasi kayak sekarang ini. Jadi kalau ditarik kesimpulan kunci nih dari obrolan kita, pikiran kita tuh kayak punya 2 gigi operasi gitu ya. Gigi 1, si sistem 1, cepat, intuitif, otomatis. Tapi ya itu rentan bias karena suka ambil jalan pintas atau heuristik. Betul. Terus ada gigi 2, sistem 2. Ini yang lambat, analitis bisa ngoreksi, tapi ya butuh usaha dan seringnya males. Iya, persis. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kalau kita udah sadar nih betapa seringnya intuisi kita itu dibentuk sama hal-hal kayak gampangnya kita ingat sesuatu atau kemiripan yang dangkal aja. Dan kita juga sadar sering abai sama info penting atau keterbatasan kita sendiri. Nah, pertanyaannya, seberapa sering sih sebaiknya kita secara sadar berhenti dulu sebentar, terus menantang kesan pertama kita atau keyakinan spontan kita, terutama ya sebelum membuat keputusan yang penting lah dalam hidup atau pekerjaan Anda. Gimana tuh?